Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara, para mahasiswa semester 3 PAUD dan Ekonomi Syariah Universitas Selatan Masiro. Selamat bertemu dengan saya dalam mata kuliah Ilmu Kalam. Insya Allah kita ke depan selama 2 jam akan bersama untuk membicarakan tentang ilmu kalam. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk bersama-sama membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan ilmu kalam. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita adalah pertemuan yang kedua setelah kita melakukan pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang orientasi perkuliahan dan kontrak belajar. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan memulai membahas bersama-sama tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan ilmu kalam. Apa tujuan pembelajaran dari ilmu kalam? Yaitu menjelaskan pengertian ilmu kalam dari berbagai perspektif, memahami ruang lingkup pembahasan dalam ilmu kalam, menguraikan tujuan mempelajari ilmu kalam, dan mengaitkan ilmu kalam dengan perkembangan pemikiran Islam. Selanjutnya, pengertian ilmu kalam secara umum. Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang membahas ajaran pokok agama Islam dengan argumentasi rasional, akal, dan nakli atau wahyu. Disebutkan kalam karena banyak menggunakan argumentasi verbal, berkembang untuk mempertahankan akidah dari pengaruh luar dan perdebatan internal umat Islam. Berikutnya kita akan mengenal definisi ilmu kalam menurut ulama. Al-Ghazali mengartikan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas keyakinan agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi mengartikan ilmu yang berhubungan dengan akidah keagamaan dengan dalil tertentu. Dan Ibnu Khaldun mengartikan ilmu yang berisi alasan-alasan untuk membela akidah dan membantah penyimpangan. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, saya ingin lebih menjelaskan lebih detail tentang ilmu kalam itu sendiri secara pengertiannya. Secara etimologis atau bahasa, bahwa kalam berarti perkataan atau ucapan. Dinamakan itu ilmu kalam karena pada awal perkembangannya banyak diperdebatkan menggunakan logika dan ucapan argumentatif. Sedangkan secara terminologis atau istilah, bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas pokok-pokok akidah Islam, usuluddin, dengan dalil nakli, wahyu, Al-Quran dan hadis, dan akli, akal, logika, filsafat. Tujuannya bukan hanya memahami iman, tetapi juga membela keyakinan dari serangan lawan debat
baik internal umat maupun eksternal. Latar belakang munculnya ilmu kalam itu timbul karena adanya perdebatan dalam Islam, misalnya tentang qada dan qadar, sifat Allah, imamah atau kepemimpinan. Tentang tantangan dari filsafat Yunani, agama lain, dan aliran pemikiran di luar Islam yang masuk ke dunia Islam. Berikutnya, karakteristik ilmu kalam itu bersifat argumentatif, menekankan rasionalitas dalam menjelaskan akidah. Selanjutnya bersifat defensif, menjaga kemurnian tauhid dari pemahaman keliru, dan bersifat dialektis, yakni banyak menggunakan metode debat atau mujadalah. Saudara-saudara para mahasiswa, bahwa ilmu kalam itu pada hakikatnya adalah ilmu yang berupaya menjelaskan dan membela keyakinan umat Islam dengan dalil yang kuat, baik dari wahyu maupun dari akal. Ia disebut kalam karena sejak awal sejarahnya diskusi tentang masalah-masalah akidah banyak dilakukan melalui perdebatan lisan yang logis dan mendalam. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan masih dalam pengertian ilmu kalam, bahwa etimologis kata kalam itu berasal dari bahasa Arab al-kalam, yang berarti perkataan, ucapan, atau kata-kata. Dinamakan ilmu kalam karena pada masa awal perdebatan akidah dilakukan lewat ucapan argumentatif. Selanjutnya banyak membahas kalamullah, firman Allah, khususnya perdebatan. Apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim? Tidak diciptakan? Nah, ini merupakan perbedaan contoh dari ilmu kalam ini, perdebatan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, sementara Ahlussunnah berpendapat Al-Quran qadim. Jadi dari segi bahasa, ilmu kalam erat kaitannya dengan perkataan dan debat tentang masalah pokok agama. Itu adalah secara etimologi. Sekarang kita lanjutkan secara terminologi. Al-Ghazali mengartikan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Fakhruddin Ar-Razi mengartikan ilmu yang membahas akidah berdasarkan dalil tertentu. Sedangkan Ibnu Khaldun mengartikan ilmu yang berisi alasan-alasan untuk membela akidah dan menolak bid'ah. Contohnya, pembahasan tentang sifat Allah. Apakah sifat Allah seperti ilmu, kudrat, iradah itu bagian dari zat Allah atau terpisah? Nah, ini adalah merupakan pembahasan-pembahasan secara terminologi. Nah, ilmu kalam membahasnya dengan logika akal dan dalil wahyu. Jadi secara istilah, ilmu kalam ilmu teologi Islam yang menyusun argumentasi untuk memahami, meneguhkan, dan membela akidah Islam. Nah, jadi saudara-saudara, secara singkat saya dapat memberikan tentang penjabaran tentang pengertian ilmu kalam, ya, yang dilihat dari segi etimologi dan terminologi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ruang lingkup ilmu kalam. Ya. Ruang lingkup ilmu kalam adalah ketuhanan atau ilahiyah, yang terdiri daripada eksistensi, sifat, dan perbuatan Allah. Berikutnya kenabian, nubuwah,
yaitu sifat nabi, mukjizat, kerasulan wahyu. Berikutnya hari akhir, sam'iyah, yakni kehidupan setelah mati, surga neraka, hisab, qada dan qadar. Berikutnya imamah, kepemimpinan, konsep kepemimpinan dalam Islam pasca wafat Nabi. Saudara-saudara, bahwa ruang lingkup ilmu kalam ini ya secara garis besarnya kita mencakup 4 bidang utama. Yang pertama adalah ketuhanan. Membahas tentang eksistensi Allah, yaitu keesaannya, tauhid, serta sifat-sifatnya. Apakah sifat Allah qadim? Nah, tidak berpermulaan atau hadis diciptakan. Nah, bagaimana memahami sifat Allah? Ilmu, qudrah, iroda, hayat, sama, basar, kalam, tanpa menyerupai makhluk. Nah, maka contoh kasusnya ini adanya perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Nah, apakah sifat Allah melekat pada zatnya atau tidak? Berikutnya tentang kenabian, nubuwah, yaitu membahas tentang Rasul ya, dan Nabi serta tugas-tugas mereka. Nah, temanya apa? Sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi seorang Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Terus mukjizat Nabi sebagai bukti kerasulan, peran wahyu dalam membimbing umat. Apa contoh kasusnya? Perdebatan apakah mukjizat hanya untuk para nabi atau juga mungkin diberikan kepada orang saleh, yaitu karamah wali. Nah, ini adalah ruang lingkup daripada ilmu kalam tentang nubuwah. Berikutnya hal-hal gaib, sam'iyah atau ruhaniyah, yaitu membahas hal-hal yang hanya bisa diketahui melalui wahyu, tidak dapat dijangkau oleh akal sehat. Nah, tema utamanya adalah kehidupan setelah mati, barza, hari kiamat, surga, neraka, atau juga tentang hisab, mizan, timbangan amal, sirat, jembatan, syafaat, dan qada dan qadar atau takdir. Nah, contoh kasusnya adalah terjadinya perdebatan qadariyah, yaitu manusia bebas mutlak. Ya, kata qadariyah yang menanggapi tentang hal-hal gaib ini. Sedangkan Jabariyah itu mempunyai pendapat lain, yaitu bahwa manusia itu dipaksa oleh takdir. Nah, ini adalah perdebatan-perdebatan ya yang mencakup dalam ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Berikutnya adalah kepemimpinan atau imamah. Membahas tentang kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Apa yang menjadi pembahasan utama di sini? Nah, siapa yang berhak menjadi imam, khalifah? Nah, apakah imamah ditentukan melalui nas, penunjukan Allah, Nabi, atau surah, musyawarah? Gitu ya. Sebuah contoh kasus perbedaan Sunni, umpamanya khalifah itu dipilih umat, umpamanya Abu Bakar di Sakifah Bani Sa'idah, dan Syiah khalifah ditunjuk langsung oleh Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah suatu perbedaan dalam ilmu kalam tentang imamah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan melanjutkan dari ruang lingkup ilmu kalam. Selanjutnya adalah apa tujuan daripada ilmu kalam itu sendiri. Tujuan ilmu kalam adalah memelihara kemurnian akidah ya. Jadi ilmu kalam itu bertujuan menjaga keyakinan umat dari penyimpangan, dari bid'ah dan pengaruh luar. Contoh perdebatan dengan kaum Dohriyah,
ya, materialistis, ateis, yang mengingkari Tuhan, gitu ya. Jadi ilmu kalam itu menyusun dalil rasional untuk membuktikan keberadaan Allah. Itu yang pertama ya. Terus berikutnya adalah membela Islam dari serangan pemikiran. Nah, menjadi benteng ketika Islam diserang filsafat Yunani, agama lain atau aliran sesat. Contoh, ketika muncul gagasan bahwa Al-Quran hanyalah ciptaan makhluk, ya, atau kalam, membela keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang qadim. Berikutnya, menguatkan iman dengan argumentasi. Tidak hanya percaya secara dogmatis, tetapi juga memahami dengan akal. Contoh, seorang muslim tidak hanya percaya adanya akhirat karena wahyu, tapi juga memahami secara rasional bahwa hidup tidak mungkin berhenti hanya di dunia, ya, ada keadilan akhirat. Yang keempat, menyelaraskan akal dan wahyu, yakni membuktikan bahwa tidak ada kontradiksi antara dalil nakli wahyu dan dalil akli akal. Contoh, wahyu menyebut Allah Maha Esa, akal pun membuktikan mustahil ada dua Tuhan yang sama-sama berkuasa penuh. Saudara, yang terakhir dari tujuan ilmu kalam adalah membimbing umat dalam memahami pokok keimanan agar tidak salah tafsir. Dalam masalah qada dan qadar, ilmu kalam mengarahkan pemahaman bahwa manusia memiliki kehendak terbatas di bawah kehendak Allah, sehingga menghindari ekstrim Jabariyah dan Qadariyah. Maka tujuan utama ilmu kalam itu adalah menjaga iman, membela akidah, memperkuat keyakinan dengan dalil serta menyeimbangkan akal dan wahyu. Saudara-saudara sekalian, setelah tujuan ilmu kalam kita lanjut fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam di sini ada 4 bagian: sebagai pembela akidah Islam, sebagai penghubung akal dan wahyu, sebagai penyaring pemikiran asing agar tidak bertentangan dengan Islam, sebagai pondasi bagi disiplin ilmu keislaman lainnya. Nah, bagaimana relevansi ilmu kalam saat ini? Nah, ada 3 yang saya jadikan kesimpulan. Yang pertama, tantangan modern, yaitu sekularisme, pluralisme, ateisme, sains modern. Yang kedua, relevansi ilmu kalam saat ini membantu umat Islam menghadapi problematika pemikiran kontemporer. Terus yang berikutnya adalah relevan untuk dialog antar agama dan pemikiran filsafat modern. Dalam satu contoh, yaitu menghadapi tantangan ateisme dan sekularisme. Banyak pemikiran modern itu menolak keadaan Tuhan atau memisahkan agama dari kehidupan. Contoh diskusi akademik di kampus barat tentang adanya hanya produk budaya. Nah, ini ya menggambarkan bahwa betul-betul ilmu kalam itu adalah salah satu bentuk bagaimana untuk mengkanter daripada tantangan-tantangan modern yang ada di depan ini untuk diluruskan ya dengan pemikiran-pemikiran yang sangat kuat ya untuk memberikan pemahaman sejelas-jelasnya kepada mereka. Berikutnya, ilmu kalam dapat membuktikan keberadaan Allah secara rasional, misalnya melalui konsep sebab akibat. Berikutnya, saudara, dialog antar agama dan pluralisme. Jadi dunia modern itu menuntut dialog antar agama dan sikap toleransi. Contoh, isu semua agama sama ya.
ilmu kalam itu membantu menjelaskan posisi Islam, menghargai agama lain, akan tetapi tetap menegaskan tentang kebenaran tauhid itu sendiri. Berikutnya, menjawab isu-isu sains modern. Ya, sains sering dituduh bertentangan dengan agama. Contoh, teori Big Bang dijadikan bukti ilmiah bahwa alam semesta memiliki awal, sejalan dengan konsep penciptaan dalam Islam. Bioteknologi dan AI itu ilmu kalam membantu membahas dimensi etika dan keimanan. Itu sangat luar biasa, saya pikir suatu hal yang terjadi merupakan perkembangan ya, dunia saat ini yang bisa dikanter oleh ilmu kalam itu sendiri. Berikutnya, menguatkan identitas keagamaan generasi muda. Di era globalisasi, banyak anak muda terpapar relativisme dan keraguan beragama. Contoh, fenomena generasi tanpa agama, no religion, di berbagai negara. Ilmu kalam itu memberikan fondasi akidah yang rasional, sehingga iman tidak hanya dogmatis, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Dan berikutnya adalah yang kelima, menangkal radikalisme dan ekstremisme. Ilmu kalam membantu memahami akidah Islam secara moderat, seimbang antar agama dan wahyu. Contoh, dalam isu jihad, ilmu kalam menekankan pentingnya memahami tujuan syariat, maqasid, agar tidak salah menafsirkan ayat secara ekstrim. Jadi relevansi ilmu kalam di masa kini itu menjawab ateisme dan sekularisme, terus mendukung dialog antar agama, mengintegrasikan sains dengan iman, membentengi generasi muda dari keraguan, dan melawan radikalisme dan ekstremisme. Itu yang saya sampaikan ya, dan untuk dilanjutkan nanti kita semuanya memahami lebih mendalam bagaimana ilmu kalam ini mampu memberikan pencerahan ya, yang kalau kita lihat bahwa masih relevan sekali ya ilmu kalam saat ini apabila kita jadikan sebuah pengetahuan untuk menyanggah masuknya berbagai macam pengetahuan teknologi-teknologi yang akan menghancurkan daripada pengetahuan-pengetahuan Islam atau daripada ajaran-ajaran Islam. Baik, saudara-saudara, saya simpulkan dalam materi perkuliahan kali ini, kesimpulan bahwa ilmu kalam membahas akidah Islam dengan dalil akli dan nakli. Adapun ruang lingkupnya adalah ketuhanan, kenabian, hari akhir, kepemimpinan. Tujuannya adalah menjaga akidah, memperkuat iman, menyelaraskan akal dan wahyu. Nah, sedangkan fungsinya adalah benteng keimanan dan pijakan pemikiran Islam. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan tentang pengertian ruang lingkup dan tujuan ilmu kalam dalam mata kuliah ilmu kalam. Semoga bisa bermanfaat, bisa dijadikan bahasan perkuliahan selanjutnya dalam ilmu kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.